Taib. Ayo silakan bapak-bapak untuk maju mendekat ke teman kita yang ada di tengahnya. Terima kasih. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ni'matan maghbun. Ada dua nikmat, nikmatan yang manusia itu banyak lalai daripadanya. Apa itu, Pak? Nikmat ini sering diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak, cuman kita lalai untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan, orang mulai merasakan mahalnya kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat ketika dia masih sehat. Dia mulai merasakan hal tersebut ketika sudah sakit. Ketika sakit baru dia menyesal, kenapa kemarin waktu sehat tidak sholat sampai tahajud 11 rakaat, kenapa baru sekarang ketika sakit ada keinginan tahajud, ketika sudah sakit baru ada keinginan puasa, kenapa kemarin waktu sehat tidak ada keinginan untuk berpuasa Senin Kamis pertengahan bulan Hijriyah, atau ketika sudah sakit baru ada keinginan untuk hadir di majelis ilmu. Kenapa kemarin ketika sehat tidak hadir di majelis ilmu? Nah, alhamdulillah, salah satu nikmat yang sekarang bentuk Bapak Ibu sekalian yang tidak disadari tapi Bapak termaksud dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan waktu luang untuk hadir di majelis ilmu. Dan nikmat ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat nafas, mata, penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika sudah datang hari hisab. Nah, mudah-mudahan kita termaksud yang paling banyak timbangan kebaikannya, Pak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah, Bapak, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, maka balasannya adalah apa, Pak? Kehidupan yang penuh keridhaan, penuh kesenangan, penuh kenikmatan. Itu di mana? Surga. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan sedikit, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka yang bergejolak, neraka yang sedang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia hamiyah, masyaallah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di akhir-akhir pembahasan daripada kitab Tajwid Asy-Syafi'i. Di muqaddimah ini kami ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya kami yang duduk di sini bukanlah yang termaksud yang baik makhrajnya, yang baik dalam pengucapan tajwidnya. Masih banyak ustadz-ustadz kita yang baik makhrajnya, yang baik tajwidnya. Kalau bisa Bapak juga sekalian belajar kepada mereka-mereka yang melihat mereka itu punya kelebihan dalam ilmu tajwid. Jadi tidak Bapak cukupkan dengan satu guru saja, satu pengajar, kalau bisa dengan yang lainnya. Kami juga yang duduk di sini sekarang
termasuk dari yang masih belajar sama Ustadz yang penulis dari buku Metode Asy-Syafi'in adalah Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi. Kami juga masih setoran bacaan kepada dosen kami, dan salah satu daripada murid senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yaitu Dr. Malik Husain Sya'ban. Kami juga masih setoran kepada Syekh Abdul Latif, termasuk dari penanggung jawab Al-Quran di Pondok Ali Rishad Salatiga. Kami juga masih setoran kepada Ustadz Khairul Anwar, salah satu yang mempunyai sanad daripada muridnya Dr. Aiman Suwaid. Dan alhamdulillah kami juga masih sampai sekarang setoran kepada dosen-dosen teman-teman kami. Jadi dengan demikian bahwasanya yang duduk di sini adalah bukan yang terbaik dalam makhrajnya. Kami juga masih belajar. Jadi nanti ketika mungkin dalam penyampaian masih ada kesalahan, masih ada kekurangan, mohon disampaikan, mohon diajarkan. Karena kami juga yang duduk di sini masih thalibul ilmi, masih belajar. Baik. Pelajaran ke-15. Sebelumnya kita sudah mempelajari pelajaran ke-14 mengenal mad dan tasydid. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang nabar. Ya, baik kita singgung sedikit tentang masalah nabar. Nabar itu adalah penekanan dalam bacaan, agak sedikit dikagetkan. Contoh seperti madda. Nah, kita perhatikan di bab yang ke-14, silahkan dibuka kembali. Ketika huruf terakhir itu ada tasydidnya atau huruf selanjutnya itu ada tasydidnya, maka ketika masuk ke dalam bacaan tasydid itu ditekankan, dikagetkan. Madda. Jadi jangan cuma datar saja, Pak. Madda, madda, nda. Tapi dikagetkan. Madda. Tapi kagetnya jangan terlalu berlebihan ya Pak ya. Madda, madda, ndak seperti itu Pak ya. Ya dikagetkan tapi tidak berlebihan. Madda sama seperti waladhdallin. Do ketika masuk ke lam, do-nya panjang, lamnya bertasydid. Maka kita cara membacanya dikagetkan. Waladhdallin. Jangan waladhdallin. Agak kagetkan. Nah, ini yang disebut dengan nabar. Nah, ketika waw, biasanya waw dan ya. Yang lebih dijelaskan penekanannya itu ketika bacaan waw dan ya yang bertasydid. Awwa, iwi, uwu, ayya, iyi, uyyu. Contoh di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya bertasydid, ada tanda W kecil. Maka kita baca, cara bacanya yaitu ditekankan kemudian dikagetkan. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Jangan iyyaka, iyyaka, ndak. Iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka. Bisa diperhatikan Pak, dibedakan antara yang ditekankan serta dikagetkan dan yang datar. Ditekankan tapi datar. Iyyaka ini ditekankan tapi tidak kaget cara pemasukan hurufnya. Iyyaka, 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 tapi tidak pakai gerakan kepala juga ya Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ntar Bapak jadi imam gini-gini. Ditanya sama makmumnya, ini imam madhab apa ini? Goyang-goyang kepalanya. Apalagi nanti ketika baca la ilaha illallah itu Pak. Iya Pak, pas lamnya ini enak Pak. La ilaha illallah, illallah, illallah. Itu tidak benar Pak. Apalagi nanti digoyang-goyangkan seperti ini. Masya Allah. Ya kalau sendiri silahkan, tapi nggak usah diajak teman-teman yang lain Pak, berjamaah gitu, goyang-goyang kanan kiri. Nah ini tidak benar Pak, cara pembacaan la ilaha illallah ketika tahlil berjamaah. Baik, ini sekedar kita pengulangan tentang masalah tasydid. Dadda, nama, mana, marra, jadda, qala
dhalla, hadda, syaqqa, hajja, tabba. Nah, tapi kalau dia dalam waqaf, maka ketika jim dan ba, huruf-huruf qalqalah khususnya itu ditahan dulu, baru setelah itu dipantulkan. Contoh pertama sebelah kanan atas, mad, mad, sampingnya dad, dad. Bisa dipahami Pak? Jadi dikagetkan, ditahan, baru dipantulkan. Ini apabila huruf terakhirnya adalah huruf qalqalah. Contoh surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ayat pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ditahan baru dipantulkan. Yang salah kalau dia tidak ditahan. Watab, double kesalahannya lagi. Ini udah super salah lagi Pak. Kesalahan murakkab Pak. Wah, kesalahan yang bertumpuk-tumpuk. Sudah tidak ditahan, tidak dikagetkan, tidak dipantulkan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Termakmumnya yang mantulin sendiri ya. Tetap dipantulkan, ditahan, dipantulkan. Watab, kemudian pantulannya juga tidak dipendamkan di dalam Pak. Watab, enggak, dikeluarkan. Watab. Nah, kalau Bapak melihat video di YouTube yang diajarkan oleh Dr. Aiman Suwaid, beliau adalah ulama yang mempunyai sanad tertinggi di Suriah sekarang, yang bacaannya menjadi referensi para pengajar-pengajar tajwid. Itu ketika dia memberikan contoh qalqalah, bacaannya ada sedikit-sedikit seperti watab. Contoh surat Al-Ikhlas, huruf terakhirnya itu adalah dal. Qul huwallahu ahad. Jadi jangan qul huwallahu ahad. Nggak, dikecilkan karena ini termasuk dari qalqalah kubra, qalqalah yang besar. Apabila huruf qalqalah ba, jim, dal, ta, qaf, baju di toko yang sering kita kenal, dia berada di akhir ayat atau huruf yang paling terakhir ketika waqaf, maka pantulannya besar, qalqalahnya besar, pantulannya besar, qalqalah kubra. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang ke-15. Pelajaran ke-14, ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita masuk ke 15? Sudah bisa dipahami? Baik, silakan ada. Kalau harakat terakhirnya kayak madda ini tanwin gimana? Tanwin. Kalau tanwin, kita sudah mempelajari tentang tanwin ya Pak ya, cara waqaf tanwin. Mara, contoh di dalam surat An-Naba kebanyakan tanwin. Hadaiqa wa a'naba, tanwin an. Jadi tanwin ada berapa Pak? 3. An, in, un. Nah, ketika in sama un, dia kembali pengucapannya seperti huruf asalnya. Tapi kalau dia tanwin an, maka huruf tersebut menjadi panjang ketika dia waqaf. An, ketika dia waqaf menjadi a. Ban, ketika dia waqaf menjadi ba. Waqaf yaitu ketika berhenti dalam bacaan. Ban menjadi ba. Tan menjadi ta, san menjadi sa, jan menjadi ja, dan menjadi da. Bisa dipahami Pak? Nah, jadi ketika huruf terakhirnya tanwin an fathatain, maka bacaannya menjadi panjang. Tapi ketika huruf terakhirnya tanwin in kasrotain atau un dhammatain, maka dia kembali ke hukum biasa. Qul huwallahu ahad. Perhatikan ahad. Ini harokat terakhirnya apa Pak? Ahadun. Dia kembali menjadi ahad, bukan ahadu atau ahadi. Nggak.
Ketika harokat terakhirnya in atau un, maka dia kembali ke hukum asalnya. Tapi kalau dia harokat terakhirnya fathatain an, maka bacaannya menjadi panjang. Fi dinillahi afwaja. Nah, ini harusnya afwajan, jan. Tapi karena dia waqaf menjadi afwaja. Bisa dipahami, Pak? Baik, pertanyaan selanjutnya. Iya. Iya, ditahan sama seperti hukum tadi. Qul huwallahu. Tebal ya, Pak ya. Allahnya di sini menjadi Allah tebal, tafkhim. Nah, ditebalkan. Qul huwallahu. Qul huwallahu. Yang menjadi salah kalau Allahnya menjadi tipis. Menjadi tipis, Pak, tipis ya. Pakai fa, Pak, tipis ya. Kalau salah Allahnya tipis, Pak. Bacaannya qul huwallahu huwallahu. Ini salah karena sebelum Allah ada harokat fathah. Kita sudah mempelajari di bab sebelumnya di buku Metode Tajwid Asy-Syafi'i ini. Kalau seandainya di sebelum kata Allah lafaz jalalah Allah harokat a fathah atau harokat u dhammah, maka cara membaca Allahnya tebal. Yang sebelumnya dhammah apa contohnya, Pak? Rasulullah. Nah, ini tebal. Fi dinillah. Ini Allahnya tebal apa tipis? Tipis. Karena apa? Sebelumnya berharokat i. Sebelum Allah berharokat i. Fi dinillah. Baik, selanjutnya, Pak, pertanyaan. Iya, de. Lepas saja, tidak usah ditekankan. Qul huwallahu ahad gitu, tidak. Ahad. Qul huwallahu ahad. Wa tab. Ada. Ab. Nah, beda lagi dengan qa. Atau dia dijelaskan nya itu dijelaskan jadi bukan aka nah fi lauhim muhita jangan muhita. Terpendam di dalam, enggak, dia dipantulkan, Pak, dipantulkan keluar. Namanya pantulan itu harus dilempar keras. Enggak bisa benda itu kalau dia bakal mantul lagi kalau dilemparannya pelan, lembut, dilempar seperti ini lembut, dia pantulannya enggak kuat. Nah, ini harus kuat. Ketika dia hurufnya paling terakhir, ini kan qalqalah besar, maka harus dikuatkan. Muhita. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad. Nah, ini qalqalah kubra. Kita lanjutkan pelajaran ke-15. Iya, Masya Allah, Pak. Silakan. Marbutoh terakhir kasratain. Iya, tetap ha. Iya, marbutoh terakhir tapi kasratain. Tetap ha bacaannya. Ha. Tak marbutoh itu tak yang bulat, Pak. Nah, contoh al-qari'ah, ini huruf terakhirnya adalah tak marbutoh. Al-qari'ah berubah menjadi ha besar. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah. Ha. Jadi tak marbutohnya menjadi ha. Yang salah kalau tidak dijelaskan hanya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Mana hanya, Pak? Nah, berarti kita secara tidak sengaja sudah menghilangkan satu huruf. Ini gunanya, Pak, pelajaran tajwid, Pak. Menjelaskan bacaan daripada setiap huruf-huruf Al-Quran.
Pelajaran ke-15. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surat. Nah, ini biasanya berada di awal surat. Alif lam mim shad, alif lam ra dan seterusnya. Ini umumnya di dalam Al-Qur'an dan memang bukan biasanya lagi. Dari setiap surat biasanya cuma ada di awal surat, tidak ada di pertengahan maupun di akhir. Bacaan yang pertama terdapat di dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, As-Sajdah. Bacaan alif lam mim. Contoh, perhatikan. Bapak perhatikan cara bacaannya, yang panjangnya yang pas, jangan sampai kurang panjangnya. Karena lam dan mim panjangnya berapa, Pak? 6. Sedangkan alif panjangnya berapa harokat? 1. Tidak ada namanya 1 harokat, Pak. Iya. Yang ada panjang itu 2, 4, 6. Kalau 1 berarti nggak panjang. Konsentrasi, Pak. Biasa. Ya Ustaz, afwan Ustaz, waktu istirahat, wah ini otak udah mulai. Ya, alasannya diterima, Pak. Baik. Alif lam mim. Contohnya, al-misal fil qiraah. Alif lam mim. Nah, panjang. Alif lam mim. Dan bacaannya pun harus jelas la-nya. Lam, jangan alif lam mim. Harus mim, lam mim, mim. Lidah atau bibir ini terbuka, Pak. Mim, lam. Nah, terbuka, jangan alif lam mim. Ustaz, kan anak nggak terlalu mood baca Quran, jadi anak ya kayak gini bacanya agak malas-malas. Mau nggak mood atau mood mau ngantuk nggak ngantuk, tetap bacaan harus jelas. Iya, tidak ada alasan, Pak, ya. Wah, anak nggak terlalu mood saat baca Al-Quran, tidak ada, Pak. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang galau, gelisah, gundah gulana ketika dia baca Al-Quran, ternyata gelisahnya belum hilang, terus Pak baca. Gelisah masih belum hilang, baca terus 5 ayat, 10 ayat. Biasanya kalau udah lewat 1 halaman, kita mulai nyaman, mulai merasakan menikmati irama yang kita bacakan. Makanya Bapak jangan sampai wah anak nggak mood nih, ada masalah 2, 3. Enggak, Pak. Kalau bisa ketika Bapak ada masalah, terus baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Allah sendiri sudah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dan salah satu zikir yang terbaik yaitu membaca Al-Quran. Di dalam surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga apa, Pak? Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambah imannya, Pak. Kalau iman Bapak ternyata dibacakan Al-Quran nggak bertambah, berarti harus dievaluasi keimanan Bapak. Hati-hati. Di masa itu, di waktu itu Bapak bisa mudah untuk melaksanakan maksiat. Maka cepat-cepat berzikir, istighfar. Baik. Contoh yang kedua di dalam surat Al-A'raf. Alif lam mim sad. Contoh yang ketiga. Alif lam ra. Contoh selanjutnya, alif lam mim ra. Selanjutnya, Pak, ini yang lumayan butuh tarikan nafas yang panjang, Pak. Iya, tapi nggak perlu juga gas oksigen, Pak. Kaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Nah, perhatikan ain ketemu sad itu ikhfa. Terakhirnya nun sukun ketemu sad. Dimainkan ikhfanya di situ, Pak.
Dan jangan cepat dimasukkan ikhfanya Pak. Jadi jangan ain sad, ndak. I-nya panjang dulu. I ain baru ikhfa. In sad. Bisa dipahami Pak? Jadi bukan ikhfanya yang dilamakan. In ain sad. Ini salah. Jadi i-nya dipanjangkan dulu, ainnya. Ain. Nah, baru dimasukkan ke ikhfanya. Bisa dibedakan Pak? Mana yang ikhfanya yang lama, mana yang panjang ainnya yang lama. Yang benar yang mana? Panjang ainnya yang lama, baru ikhfanya dimasukkan. Kami ulangin marratan ukhra, sekali lagi. Kaf ha ya ain sad. Nah, huruf terakhirnya setelah sad itu apa? Dal. Maka sad dipantulkan. Jadi jangan sad. Nggak. Bisa dibedakan Pak? Bapak lihat bagian yang kolom yang tengah, cara baca itu kaf 6 harokat, ha ya 2 harokat, ain itu ada 2 pilihan panjangnya, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Kemudian setelah ain huruf sad panjangnya 6 harokat. Selanjutnya taha, nah ini 2, jangan 6 atau 4. Taha itu bacaan salah ya. Salah Pak ya. Dan terlalu pendek juga. Taha itu salah. Kepanjangan salah, kependekan salah. Bisa dibedakan Pak ya. Dia nggak terlalu panjang, cuma 2 harokat dan juga tidak pendek. Taha, taha hanya besar, dijelaskan Pak. Taha. Jadi jangan toha, toha, ha, toha, ha besar. Kemudian selanjutnya di dalam surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas, Tasim mim, Tasim mim. Bisa dibedakan Pak? Kalau sinnya terlalu cepat dimasukkan, itu getarannya yang lama jadinya. Tasim, dah itu salah. Sim mim. Selanjutnya di dalam surat An-Naml ayat pertama, Tasin. To-nya 2. Kemudian di dalam surat Yasin, Yasin, Yasin. Selanjutnya Sad, Sad. Selanjutnya Hamim, Hamim. Selanjutnya Ain Sin Qaf. Nah, terakhir daripada huruf Qaf itu adalah fa. Fa-nya dijelaskan. Qaf. Selanjutnya bacaan yang terakhir dalam surat Al-Qalam, Nun. Nun dijelaskan U-nya Pak ya. Nun. Jadi jangan nun, 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 u, bu, tu, su, ju. Bisa dipahami Pak? Mana yang bu, ini lagi pilek Pak ini. Cuman tetap mau pilek nggak pilek, demam, mood nggak mood, bacaan harus jelas. U, bu,
qul ya ayyuhal kafirun, kafirun, la a'budu ma ta'budun. Jadi jangan budun. Pilek taat pilek, nggak ada alasan Pak. Saya juga pilek, nggak ada alasan. Baik, jadi nggak ada alasan Pak ya. Tetap bacaan, mau apapun keadaan Bapak, tetap bacaan harus jelas. Baik, kami ucapkan Bapak ikuti. Contoh yang pertama, Aqra wa antum tukarrirun. Alif lam mim. 1, 2, 3. Alif lam mim. Jangan mim gitu Pak. Mim. Jangan mim. Ini kayak suara kapal Pak. Mim. Nah, Pak. Mim. Iya. Ini karena kita ada tahap pembelajaran, jadi harus serius Pak. Maksudnya sungguh-sungguh dalam pengucapannya. Mim dengan ekspresi, dengan intonasi, dengan nafas yang benar-benar dikeluarkan. Mim. Ya, biar nanti ketika kita sudah masuk tatbik, langsung bacaan, karena sudah biasa dengan jelas, insya Allah ketika baca akan mudah untuk membaca Al-Quran dengan jelas. Ya, ini hanya dalam tahap pembelajaran saja seperti ini Pak. A, bi, bu. Tapi nanti ketika baca Al-Quran ya ekspresi kayak gitu nggak dipakai Pak ya. Qul ya. Nah, ini karena kita tahap pembelajaran, jadi anak sengaja seperti ini biar Bapak ingat. Nah, biar Bapak ingat. Kalau bacaan A jelas A, I, U. Bapak juga kan ketika latihan suara, ritme suara kan begitu juga Pak. Naik turun suara A, I, U. Seperti itu juga Al-Quran Pak. Al-Quran juga ada ritmenya. Dan nanti insya Allah kita akan mempelajari di dalam jilid yang kedua yang warna hitam. Itu ada ritmenya. Ada hadar, ada ritme yang cepat, ada yang tadwir yang nggak terlalu cepat, ada yang lambat. Nah, nanti kita pelajari Pak. Nah, insya Allah di jilid yang kedua. Baik. Kemudian untuk yang alif itu cepat. Jangan alif. Kayak Bapak ngajar anak kecil. Ini apa Dek? Alif. Enggak Pak ya. Alif enggak. Alif lam enggak. Alif la enggak. Cepat. Alif. Kemudian akhirannya fa. Alif. Jadi jangan alif. Apalagi itu ya Pak ya. Alif ya. Ya, alif lah. Wah, ini bacaan dari mana lagi nih? Alif lam mim. Nanti Jawa punya bacaan lagi. Alif ngamim gitu. Yang Jawa ada lagi bacaannya ngamin gitu Pak ya. Nah, kita ndak ada jenis-jenis bacaan daerah Sunda, Jawa, Sumatera ndak ada. Tapi kalau di para sahabat baru ada beda-beda dalam bacaan. Karena mereka langsung bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada qiraah 10. Nanti yang bacaannya wadduha dibaca wadduhi. Ternyata itu betul, ada riwayatnya dan dibenarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu belum saatnya kita mempelajarinya Pak. Kita sekarang masih makhraj. Baik, bacaan selanjutnya Alif lam mim sad. 1, 2, 3. Alif lam mim sad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Kaf ha
Sad. Taha. Tasim. Mim. Tasin. Yasin. Sad. Hamim. Ain. Sin. Qaf. Ainnya agak dipanjangkan, jadi jangan terlalu cepat dimasukkan ke ikhfa-nya dulu. Ain, sin, qaf. 1, 2, 3. Ini huruf ain, Pak ya. Jadi jangan aing. Ya, ini bukan huruf Sunda ya, Pak ya. Iya, bukan aing. Nah, ini alangkah indahnya orang Sunda kalau pengucapannya ainnya fasih, Pak. Oh. Iya, jadi dia enggak ya, Pak. Ini bukan hamzah, aing, enggak, tapi aing, tapi lama, panjang dulu dia. Aing. Nah, jadi jangan aing. Nah, bisa dibedakan, Pak? Baik, selanjutnya qaf. Nun. U-nya dijelaskan, Pak. Nun. Nah, jadi jangan nun. Bedakan nun dengan nun. Bu. Tu. Nah, bisa dibedakan, Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Run. Jadi jangan run. Nah, bisa dibedakan, Pak? Mana yang jelas dan yang tidak jelas. Baik. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Untuk pelajaran yang ke-15. Panjang pendeknya di pelajaran yang ke-15 ini, di tabel atau kolom yang di tengah ada cara baca. Itu sudah ditulis oleh penyusun, oleh penulis Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi. Beliau sudah menulis panjang harokatnya di situ. Nah, baik, silakan, Pak. Alifnya tetap baca panjang pakai toha. Iya, toha, iya. Dia tetap panjang. Toha. Nah, seperti itu. Biasanya di Quran Madinah, Mushaf Madinah, Tibaah Madinah, cetakan Madinah Timur Tengah itu dia tidak dikasih harokat. Kalau Indonesia atau yang lainnya dia kasih alif kecil di atasnya. Ya, ada alif kecil atau tidak, dia tetap bacaannya panjang. Sama seperti Allah. Nah, kalau cetakan di Indonesia itu biasanya di tengah-tengah lam itu ada alif kecil, lam Allah. Tapi kalau cetakan Timur Tengah itu tidak ada atas alif kecil di atas lamnya itu, di atas Allah. Biasanya langsung ke harokat fathah, Allah gitu. Bisa dibedakan, Pak? Bisa dipahami? Jadi tetap Allah, mau dia ada alif kecil di atas Allahnya atau tidak, tetap dia dibaca panjang. Allah, tidak ada Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada Rasulullah. Yang ada Rasulullah. Tidak ada fi dinillah. Tidak ada. Tapi
fi dinillahi, lahi. Tetap dia dibaca panjang. Baik, selanjutnya. Silahkan Pak. Iya. Iya, maksudnya baca betul enggak saat cara bacaan imam ketika takbir, dia ketika bergantian gerakan, ketika ruku dia pendek Pak. Allahu Akbar. Nanti ketika sujud Allahu Akbar. Ketika bangun dari sujud Allahu Akbar. Salah atau benar Pak? Salah. Iya. Yang tetap dia mau dia sujud, turun ke sujud, mau bangkit dari sujud ke berdiri, bacaannya panjangnya tidak terlalu panjang ya Pak ya. Allahu Akbar. Dah. Yang benar hanya 2 harakat saja Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau azan ini di sini terdapat perbedaan pendapat Pak. Iya. Cuman yang baik azannya ya tidak terlalu panjang Pak. Apalagi nanti mendayu-dayu. Iya, agak diirama-iramakan ujung-ujungnya, terakhir-terakhirnya itu hanya ada di kebanyakan di Indonesia. Iya. Nggak, kalau bisa mungkin Bapak kalau pernah dengar roja, ada azan roja yang ketika sudah masuk waktu sholat itu azannya tidak terlalu panjang. Nah, ini yang kami lihat azan yang tepat, yang bagus, dia nggak terlalu panjang, standar dia Pak, panjangnya nggak terlalu panjang, dan ketika makhrajnya pun jelas dia. Jadi ndak ini. Tapi ya karena di Arab Saudi juga Masjid Nabawi juga Masjidil Haram ya Pak ya, dia juga seperti itu. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Tidak mungkin mereka para ulama akan mendiamkan kalau memang bacaannya salah. Mungkin di situ ada pengecualian karena di situ memang apa namanya seni suara. Maka kebanyakan yang adzan itu memang dipilih suaranya yang bagus Pak. Iya, bagus, dan yang keras. Bilal bin Rabah, tukang azan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu keras Pak suaranya. Azan dulu nggak pakai toa Pak, nggak pakai speaker. Di mana Pak Bilal bin Rabah kalau azan? Di atas. Jalan agak jauh sedikit ke dataran tinggi. Mungkin kalau bahasa kita kayak bukit gitu Pak. Di situ dia azan. Makanya berlakunya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, itu biar bagian kanan kedengaran, bagian kiri kedengaran. Hayya 'alas salah. Nah, nanti ketika hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, seperti itu, kanan kiri agar bagian kanan terdengar, bagian kiri terdengar. Cuman ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya karena apa? Karena dengan satu arah saja, kanan kiri muka belakang, itu sudah bisa mendengarkan suara kita. Nah itu. Cuman ada juga yang mengatakan karena ini termaksud dari apa yang dikerjakan oleh para sahabat, menjadi sunnah kita untuk kita ikuti. Seperti itu Pak. Tapi jangan Bapak jauh-jauh dari mikrofonnya Pak ya. Kalau belok kanan, hayya 'alas shalah. Nanti suara Bapak hilang, gak kedengaran. Hayya 'alas shalah. Niatnya kan biar kedengaran. Ini Bapak mengamalkan yang tadi, suaranya nggak kedengaran. Loh ini kemana suaranya? Yang intinya kan azan bisa didengarkan suara kita. Baik, selanjutnya. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita masuk ke latihan pelajaran yang ke-16. Latihan membaca surat pendek. Mungkin kita hanya bisa menghabiskan Al-Fatihah saja. Sini ada ta'awud atau isti'adzah, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian basmalah yaitu bacaan bismillah. Ta'awud atau isti'adzah adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian basmalah adalah bacaan bismillah. Kalau tasbih Pak, bacaan apa Pak? Subhanallah. Takbir Allahu Akbar. Tahmid Alhamdulillah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hauqalah namanya Pak. Hauqalah. Nah, bacaan la haula wala quwata illa billah. Kalau istirja Pak, inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Nah, kalau isti'adzah atau ta'awud adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kami contohkan, perhatikan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, silahkan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Allah, jangan seperti Bapak mengajarkan anak-anak kecil atau seperti Bapak diajarkan waktu kecil, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan Rahmannya salah, hanya 2 harakat Pak. Jadi jangan Bismillahirrahman. Ini masa-masa bahala Pak ya, masa jahiliyah Pak. Nah sekarang udah nggak itu lagi Pak ya. Jadi jangan Bismillah. Bahkan kalau bisa anak Bapak dan Ibu sekalian tidak diajarkan Bismillahir. Emang iramanya enak untuk mengajar anak-anak, tapi itu bacaan yang salah. Sama seperti alif. Bacaannya enak kalau diajarkan apa ini Dek? Alif. Iya, alif. Tapi ternyata ini salah. Nah, sama seperti ba pendek, ba. Jadi jangan dibiasakan ejanya panjang. Ba, ta, sa. Tapi ternyata itu bacaannya pendek, biasakan pendek. Ba, ta, sa, ja, i, bi. Nah, seperti itu Pak ya. Baik. Ayat selanjutnya. Nah, ini ayat kalau di dalam surat Al-Fatihah bacaan Bismillahirrahmanirrahim sudah termaksud ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu shad, kemudian yang kedua sin. Ihdinas. Jadi bukan shin Pak ya. Ihdinas, bukan juga sa atau sa. Ihdinas, enggak. Sa, asa, ilsi. Ihdinas siratal sin. Bukan mush. Mustaqim, qaf. Qafnya tidak seperti mustaqim. Ini terlalu tebal, itu salah Pak. Mustaqim. Baik, selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajaran buku yang pertama, kelas Iqra untuk metode Asy-Syafi'i yang ditulis Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Baik, kita cukupkan latihan surat Al-Fatihah. Bagi Bapak, Ibu yang mungkin mau setoran, kan sekarang
media bantu sudah banyak setoran dalam bentuk suara, seperti di WA itu ada rekaman suara, maka bisa nanti Bapak silahkan rekam suara Bapak, nanti Bapak kirimkan ke saya, insya Allah saya akan mengoreksinya. Nah, jadi mungkin kalau setoran satu-satu ini kan lumayan Masya Allah nih Pak, sampai maghrib juga nggak selesai nih Pak. Iya kalau bacanya semuanya benar. Kalau makhrajnya berantakan, nah, ya ini kan betul pembantaian yang giat ini. Beda cara membenarkan kuda-kuda yang sudah ahli dan kuda-kuda yang baru pertama belajar silat Pak. Otomatis kan badannya, kakinya harus diluruskan. Ya begitu juga dengan tajwid. Maka mungkin Bapak silahkan mungkin memanggil guru atau mencari guru, mungkin di tempatnya ada pembelajaran tajwid, silahkan dipelajari. Nanti kalau memang ada perbedaan pendapat dalam bacaan, silahkan antum diskusikan sama ustadznya dan juga sama ana. Kok antum bacanya seperti ini, kok beliau bacanya seperti itu, dan memang ternyata ada di situ perbedaan bacaan. Contoh dalam bacaan za, atau yang lainnya ra, getaran ada tebal getaran, banyak getaran dan sedikit getaran, di situ juga ada perbedaan. Di dalam nabur juga ada perbedaan. Maka nanti ketika antum mendapatkan perbedaan dalam bacaan, jangan langsung antum katakan itu salah. Antum telaah dulu, antum cari tahu dulu beliau belajar dari siapa, benar nggak guru beliau mengajarkan seperti itu. Siapa tahu beliau salah seperti itu. Kalau bisa antum download pelajaran yang diajarkan oleh Dr. Aiman Suwaid. Memang di situ memakai bahasa Arab, tapi nanti ketika bacaan itu tidak beliau tidak menerangkan dengan bacaan dengan bahasa Arab, dia langsung ke contoh. Nanti ada tulisannya, langsung contoh. Beliau juga menggunakan bahasa Arab yang insya Allah mudah dipahami. Ya sekalian Pak, jadi sekali mendayung 2.30 terlewati. Sekali Bapak melihat video beliau, Bapak bisa mendapatkan cara pengucapan makhraj, kemudian contoh makhraj yang benar, bahasa Arab, kemudian apalagi Pak yang Bapak bisa dapatkan? Adab beliau. Beliau ketika mengajarkan itu Masya Allah Pak, penuh dengan adab. Ketika membetulkan bacaan pun membetulkan dengan adab, Masya Allah. Jadi kita juga mendapatkan pelajaran adab dari video tersebut. Silahkan sebelum kita tutup, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke metode Syafi'i yang kelas tajwid yang warna hitam Pak. Alhamdulillah. Sudah berapa kali pertemuan Pak ini Pak? Ada 3 bulan kita mempelajari ini? Ada Pak. Bagaimana nggak lama? Sebulan sekali. Kami aja di pesantren tiap hari Pak. Masya Allah. Maghrib asar itu setoran sama ustadz kita. Ini Bapak sudah nggak setoran, belajarnya sebulan sekali. Masya Allah. Ya dimaklumin kalau bacaan Bapak seperti ini, lama pembelajarannya seperti itu. Makanya kalau Bapak hanya mengandalkan di pertemuan ini, kita rasa tidak cukup. Jadi Bapak kalau bisa belajar juga dengan guru tambahan di rumah atau guru anak Bapak di sekolah, tidak masalah. Baik, silakan, ada pertanyaan? Ada Pak? Tidak ada? Ya, silakan. Imamnya ketika kita membaca Al-Fatihah waladhdallin, itu amin atau tidak kita membacanya? Iya, kita amin kalau di dalam bacaan salat ya Pak ya. Tapi kalau di dalam bacaan Al-Quran itu tidak perlu kita aminkan, karena itu tidak termaksud dari ayat Al-Quran. Bapak lihat di sini tadi contohnya, ada nggak tulisan aminnya? Tidak ada. Berarti kalau di dalam baca Al-Quran tidak perlu amin. Ya, karena baca Pak. Baik. Kalau berdoa kan kita munajat. Kalau berdoa, kalau lagi salat kita bermunajat kepada Allah. Sedangkan dalam Al-Quran tidak. Nah, jadi kalau lagi baca tidak perlu diaminkan. Tapi kalau ada lagi salat, mau lagi sendiri, mau berjamaah, mau imam, mau makmum, tetap kita baca amin. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu kalau amin kita makmum sama makmum imam bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak? Dikabulkan. Iya, Masya Allah Pak. Ternyata malaikat pun juga mengikut mengaminkan Pak.
Makanya amin jangan berebutan ya Pak ya. Amin, amin di sana amin terakhir situ amin duluan dah. Kalau bisa imam dan makmum itu sama dalam bacaannya. Dalam bacaan amin. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika terdapat kekurangan kami mohon maaf, terdapat kesalahan dalam penyampaian pun kami mohon maaf, tidak lebih kami ini juga termasuk dari penuntut ilmu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Ya. Oh ya orang tua itu, masya Allah.